Indra Putra, Ibu Wali Kota Mojokerto, Pak Im Rusamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia, Bu Ari Pristiana Dewi, CEO Kita Center, Pak Samsul Hidayah, Ketua Umum LBM Wirausaha Indonesia, Pak Yoyo Budianto, Ketua untuk LBM Wirausaha Indonesia DPW Jawa Timur, dan seluruh peserta pada webinar nasional DPW Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya webinar ini. Memang di tengah COVID-19 penting sekali untuk semangat wirausaha jangan sampai luntur. Karena di tengah krisis selalu ada peluang katanya. Nah, tinggal apakah kita akan menjadi yang nantinya menyesali kenapa nggak mengambil peluang tersebut lebih awal, atau kita akan justru menjadi bagian dari yang telah mengambil peluang. Nah, mungkin bisa dipasang slide yang akan kami share. Baik, pada kesempatan ini temanya khusus kita bicara mengenai peran ekonomi kreatif dalam pemasaran. Dan kita tahu bersama bahwa di tengah COVID-19 tentunya jalur pemasaran konvensional ini terganggu dengan cukup signifikan. Ya, apabila ada toko yang selama ini mengandalkan wisatawan yang lewat, maka dengan turunnya wisatawan maka hampir nggak ada pembeli yang datang. Apabila dia adalah rumah makan yang mengandalkan terminal yang ramai atau bandara yang penuh, maka sekarang mungkin rumah makannya atau tokonya juga tidak memiliki pembeli. Ini adalah realita yang kita hadapi saat ini. Coba kita lanjut saja. Nah, di kondisi di Jawa Timur kita lihat bahwa 59,78, hampir 60% ekonomi Jawa Timur itu digerakkan oleh konsumsi. Ini grafik yang ada di sebelah kanan kita. Ya, jadi memang kalau konsumsinya mandek, ekonomi kita akan ikut mandek gitu. Anggaran pemerintah tuh yang kecil tuh 5,44%. Itulah anggaran pemerintah. Jadi memang yang paling penting adalah menggerakkan konsumsi. Nah, di tengah konsumsi yang terhambat ya karena memang ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan, maka kita harus mencari cara lain untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Nah, inilah sebabnya digitalisasi menjadi hal yang amat sangat penting. Nah, bagaimana kita mendorong digitalisasi? Salah satunya tentunya adalah dengan mendorong literasi IT di tengah pelaku UKM. Nanti saya akan cerita apa yang kita lakukan dalam hal ini, ya. Nah, memang ekonomi Jawa Timur ini kalau kita lihat yang biru itu adalah lain-lain, jadi ada 14 sektor. Nah, tapi kalau satu sektor terbesar itu industri, disusul perdagangan dan pertanian. Nah, untuk industri memang saat ini kita menjaga stabilitas industri dengan mengizinkan industri beroperasi. Ya, dengan adanya izin operasional mobilitas kegiatan industri, maka industri-industri besar dan industri penunjangnya, ya, karena pabrik biasanya akan beli bahan baku dari usaha lain gitu ya. Nah, ini akan berjalan dengan mudah-mudahan tetap lancar. Pertanian pun kita jaga supaya tetap lancar. Kontribusinya 12,37%. Nah, yang perdagangan ini yang mungkin agak sulit, dan di sektor lainnya yang warna biru seperti misalnya transportasi, akomodasi makanan minuman seperti restoran, hotel dan lain-lain, ini yang memang cukup terkendala di tengah pandemi COVID-19 ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, ini mungkin slideshow aja. Nah, ya, baik. Nah, kita tahu sektor-sektor yang mengalami kesulitan, contohnya adalah sektor konstruksi, transportasi, akomodasi makanan minuman itu mengalami kesulitan. Tetapi beberapa seperti jasa IT, jasa pendidikan justru masih punya potensi untuk berkembang. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita mendorong ekonomi kreatif? Jadi yang pertama nih kita menyadari bahwa generasi milenial dan generation Z ya atau Zilenial ini sudah makin mendominasi nih. Kalau di total udah lebih dari 50% itu adalah mereka yang lahir tahun 2012 ya sampai tahun 1981. Itu mendominasi jumlah penduduk di Jawa Timur ya, di Indonesia sebenarnya, dan juga di Jawa Timur tidak terlalu berbeda. Nah, generasi ini bukan hanya dominan saja, tetapi juga dominan sebagai customer, sebagai pembeli dan sebagai pelaku usaha. Maka ini adalah generasi yang lebih melek digital. Dan bayangkan kalau dulu misalnya kita adalah sebuah usaha jualan di toko, maka kompetisi kita ini hanya terjadi antara barang-barang yang ada dijual di toko tersebut. Ya, kita mungkin bersaing dengan barang-barang yang ada di rak yang sama. Ya, tetapi
di sisi lain juga peluang pembeli kita juga terbatas kepada pengunjung yang datang ke toko tersebut. Tetapi kalau kita kemudian menjual di marketplace atau e-commerce, maka kemudian kita akan bersaing dengan ribuan bahkan puluhan ribu produk, dan pembelinya juga bisa jutaan karena unlimited. Ya, tentu ada yang akan memikirkan ongkirnya, kemudian jaraknya. Maka kita bisa saja misalnya strategi kita promo, gimana caranya kita tanyalah sama Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan yang lain-lain ya, kita tanya gimana sih caranya supaya kita bisa masuk itu free ongkir untuk wilayah mana gitu. Jadi misalnya kita jualan di Magetan gitu, maka di wilayah Magetan, Ngawi, Nganjuk, kemudian juga mungkin Madiun sampai ke Ponorogo bisa free ongkir gitu. Nah otomatis nanti mungkin pembeli-pembeli akan tertarik gitu ya. Pembeli Ponorogo, pembeli Madiun, pembeli Magetan akan tertarik nyari ke sana karena apa? Oh ada promo free ongkir untuk wilayah kita gitu. Nah ini menjadi sangat penting karena begitu jualan di e-commerce itu juga penting untuk mencari sebuah gimmick. Tapi kalau kita kirim ke Surabaya atau Jakarta mungkin akan lebih mahal kalau kita sebuah UKM dari Magetan. Nah jadi digitalisasi ini menjadi sangat penting untuk mencari gimmick-gimmick. Ya gimmick itu kayak semacam trik-trik menjual supaya orang tertarik. Menentukan harga. Kalau harga kemahalan orang males ngeklik ya gitu. Jangan dipikir bisa tawar-menawar gitu. Jadi pilihlah harga yang menarik, paket yang menarik ya, tawaran-tawaran yang menarik, dan memang juga kemudian harus punya diferensiasi. Nah diferensiasi ini apa? Lanjut. Bagaimana kemudian kita mendorong agar ekonomi kreatif ini ekonomi kreatif itu bukan hanya berdiri sendiri. Misalnya ya jualan batik, jualan kerajinan, tetapi ekonomi kreatif juga bisa sebagai penolong industri terkait. Jadi misalnya orang jualan produk apa, tetapi kemasannya didesainkan oleh pelaku ekonomi kreatif. Packagingnya dibuat lebih menarik, ya. Kemudian desainnya dibuat lebih menarik. Lanjut. Nah inilah sebabnya kita lihat adaptasi usaha sebanyak 83% usaha kecil dan 80% usaha besar ini larinya ke pemasaran online. Mau tidak mau, mereka harus lari ke sana. Ya, lanjut. Nah inilah kita berhadapan dengan customer yang stay at home. Ya, mereka kebanyakan ya beli kebutuhan dasar aja. Ada yang mulai berkurang beli makeup buat apong di rumah aja, nggak kemana-mana, jarang beli baju karena juga nggak jalan-jalan kemana-mana gitu. Maka ada kemudian orang yang biasa bikin baju pesta, baju pergi, sekarang bikin daster, bikin baju rumah yang enak gitu, baju yang PW lah istilahnya, posisi enak untuk dipakai di rumah. Jadi produk-produk ini harus ngelihat, oh customer ini sekarang lebih banyak di rumah. Kira-kira di rumah apa? Ada yang senang beli perabotan rumah sekarang karena pengen membuat rumahnya lebih nyaman. Dulu rumahnya udah kayak hotel aja, cuma tempat numpang tidur. Tapi sekarang mereka beraktivitas di rumah, mereka lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah. Ini juga saatnya untuk orang yang bosen makanan itu aja bisa mencoba variatif ya, dengan menjual makanan yang bisa dimasak di rumah. Jadi bukan makanan siap saji, tetapi makanan siap goreng atau makanan siap rebus atau apa yang bisa dikombinasikan. Misalnya ayam goreng Anda akan lebih enak kalau dicampurin dengan tambahan ini misalnya. Nah itu akan menjadi menarik karena orang sekarang di rumah aja pengen mencoba hal yang baru tetapi nggak ribet gitu ya. Jadi jangan yang susah-susah gitu. Misalnya masakan yang nyiapinnya aja 6 jam, ya nggak akan laku. Tetapi kalau sesuatu yang bisa menambah kesenangan berada di rumah, keseruan bersama dengan keluarga di rumah, itu akan laku ya. Termasuk virtual. Bahkan di masa pandemi, orang yang berkurban melalui zakat online ya atau program-program kurban online itu meningkat gitu. Dan banyak juga yang mulai empati gitu. Jadi kalau kita misalnya ada berjualan sesuatu tapi juga kita ikut menyumbangkan itu untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, mungkin masyarakat juga sekarang lebih peka, lebih tertarik untuk berbagi ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini tadi udah kita bahas sektor-sektor apa saja yang maju dan yang isinya losers tidak berarti mati ya. Pariwisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan, otomotif dan usaha mikro memang kesulitan. Tapi bukan berarti loser ini pasti kalah. Karena tadi kita harus mencari spot yang paling tepat gitu ya. Ya. Sebaliknya tekstil yang bisa banting setir, bikin masker, bikin APD, mereka ya survive. Ya, industri yang buat jamu untuk suplemen gitu, itu juga kemudian makin laku gitu. Karena orang sekarang lebih sadar kesehatan gitu.
ya. Lanjut. Nah, khusus mengenai ekonomi kreatif di Jawa Timur kita punya MJC. Jadi di semua anggota dari Barisan Muda Wira Usaha Indonesia di Jawa Timur sekarang kita sudah punya 2.000 talenta yang bisa bantu UKM melakukan digital marketing, sosial media. Gimana sih caranya jualan lewat sosial media, branding? Gimana kemudian melakukan fotografi produk gitu. Karena kalau kita jualan di e-commerce, kalau kita nggak bisa membuat fotografi produk yang menarik, kalah gitu. Karena foto produk itu bukan cuma hanya bikin packagingnya di foto, tetapi saya selalu kasih contoh misalnya kopi gitu ya, ditaruh di cangkir, packagingnya taruh di belakang, kemudian di situ ditaruh biji kopi, di atas itu dikasih efek sehingga kelihatannya uapnya keluar. Nah, ini adalah teknik-teknik fotografi produk yang banyak sekali talenta Millennial Job Center bisa melakukan. Jadi Millennial Job Center ini ceritanya adalah sebuah jawaban bagi dua segmen masyarakat. Yang pertama adalah bagi pelaku UKM yang kebingungan, tahu bahwa mereka harus melakukan digital marketing, tapi mereka bingung siapa yang bisa bantu saya bikin strategi pemasaran yang tepat, fotografi produk yang bagus, desain yang bagus, packaging yang bagus, bahkan materi promosi seperti video, konten yang menarik. Karena sekarang hal-hal seperti itu bukan lagi kebutuhan pelaku ekonomi besar saja, tapi pelaku usaha kecil juga bisa melakukan itu dan bahkan membutuhkan itu. Karena dulu peta persaingannya nggak ada, tinggal titip jual di warung, di rumah makan juga laku. Nggak perlu mikirin packaging yang berlebih, nggak perlu mikirin iklan, atau sekarang kita tanpa itu kita terlibas sama pelaku-pelaku usaha yang jauh lebih kreatif menggunakan itu. Maka ini satu menjawab kebutuhan dari UKM-UKM. Karena biayanya juga menjadi jauh lebih terjangkau. Kalau dulu mau beriklan, bikin konten, ya kita harus pakai agensi iklan yang besar, biayanya bisa miliaran. Sekarang modal cuma 1 juta, 2 juta, atau bahkan 500.000 itu bisa mulai bikin sesuatu. Ya. Nah, talenta-talenta ini di satu sisi kita juga menjawab kebutuhan talenta generasi muda Jawa Timur yang semakin berbakat dalam hal desain, dalam hal digital marketing, dalam hal fotografi, videografi. Mereka kemudian punya potensi untuk membantu UKM ini, tetapi karena mereka belum punya belum punya jam terbang, klien sulit memberikan kepercayaan itu. Nah, maka Jawa Timur menjodohkan antara talenta dengan klien dan dibimbing oleh yang namanya mentor. Mentor ini adalah mereka yang sudah punya pengalaman, sudah pernah melakukan proyek, mereka yang akan membimbing talenta-talenta muda ini memberikan jasanya kepada klien. Nah, dari awal tahun sampai sekarang sudah ada 2.000 lebih talenta, 157 mentor se-Jawa Timur. Ini tersebar, ada yang di Madura, ada yang di Bojonegoro, ada yang di Mataraman, di Madiun, ada yang di Jember, Tapal Kuda, ada yang di Malang. Ini tersebar, sehingga UKM-UKM yang ada di Lembaga Barisan Muda Wirausaha, ini talenta-talenta ini bisa dikontak, tinggal mengunjungi website mjc.jatimprov.go.id. Ya, nah kalau misalnya ini relatif jasa mereka sangat terjangkau, tetapi pemerintah provinsi juga bisa saja membantu memberikan bantuan secara selektif. Kita akan pilih kalau memang ada yang bisa kita beri bantuan. Tetapi kalaupun tanpa bantuan pun talenta ini dapat memberikan jasanya dengan biaya jasa yang sangat-sangat terjangkau. Jadi kita sudah punya 2.000 pasukan transformasi digital yang akan menggunakan kemampuan ekonomi kreatif mereka untuk membantu UKM-UKM yang ada di Jawa Timur. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh BMW Indonesia Provinsi Jawa Timur. Gitu. Ya, nah saya pikir itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi seluruh peserta webinar ini. Bagi yang tertarik dengan MJC, nanti mungkin kepada Pak Samsul, kepada Pak Yoyo Budianto selaku Ketua Jatim, kita bisa berkolaborasi lebih detail lagi mengenai sinergi antara Millennial Job Center dengan segenap anggota dari Barisan Muda Wirausaha Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sukses selalu untuk LBMWI Jawa Timur dan untuk semua pengusaha-pengusaha yang penuh semangat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.